Halo semuanya, selamat datang di IWD Talks. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas topik yang relevan banget nih. Sekarang tuh kan era digital banget, jadi kita bakal bahas media sosial dan marketplace. Judul kali ini adalah kunci bisnis digital di era sekarang. Nah, sekarang kita udah kedatangan dua narasumber di sini, expertnya. Boleh perkenalkan diri dulu, Bapak? Halo, nama saya Malka. Saya selaku sebagai expertise di bidang marketing. Saat ini saya memiliki usaha sendiri dan director dan founder dari PT Mustika Lagi Consulting dengan pengalaman marketing selama 12 tahun di multinational company, di startup dan di beberapa company lain, dan membantu beberapa klien-klien besar untuk bagaimana mereka berhasil untuk mensukseskan marketingnya mereka dan sukses dalam berjualan untuk menaikin penjualan yang mereka. Wah, sangat banyak sekali ya Pak pengalamannya selama 12 tahun ya tadi. Oke, lanjut kita mungkin ke Pak Agung, silakan. Oke, halo, nama saya Agung Robowo, seorang akademisi bidang pemasaran dari program studi bisnis digital Institut Teknologi Kalimantan. Oke nih guys, udah kenal sama dua pemateri narasumber kita kali ini. Kita langsung aja nih tanya-tanya tanpa basa-basi yang banyak agar daging ya Pak, ya obrolannya tuh. Oke, mungkin kita pertama bahas sosial media dulu. Nah, seberapa penting sih sosial media itu di era digital sekarang? Mungkin Pak Agung boleh bantu coba. Oke, sosial media udah menjadi bagian dari keseharian kita. Harus banget ya itu Pak ya untuk punya di era digital sekarang. Nah, tapi kesalahan apa aja sih yang sering dilakukan sama pelaku usaha? Nah, salah satu hal yang juga harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah konsistensi. Sosial media sama seperti halnya strategi pemasaran lainnya tentu perlu proses ya, perlu konsistensi dalam menjalankannya. Jadi jangan sampai kita salah paham bahwa dengan udah ke sosmed langsung laris seperti itu. Oh iya kan. Nah gitu guys. Nah terus itu Pak, apa sih yang harus dilakukan atau strategi apa yang Bapak sarankan untuk pelaku usaha yang mau mulai serius di media sosialnya? Oke. Mungkin ini strategi yang general ya. Pertama harus paham dulu konsumennya siapa. Ya, dan setelah itu kita tahu karakternya gimana gitu ya. Oke, gitu guys. Jangan lupa dicatat ya. Next move kita bahas ke marketplace. Jadi, untuk marketplace Pak, apa sih keunggulannya dibandingin hanya jualan di media sosial? Boleh Pak? Baik. Pertama, kalau kita ngeliat dari sisi tren loh, alasan orang kenapa masuk ke marketplace itu memang sudah niatnya mau beli. Iya betul. Jadi memang kayak kita tuh sudah masuk ke pasar, Dudi. Sementara kalau di media sosial dia tujuannya adalah ada tujuan selain itu. Utamanya adalah untuk terhubung dengan orang lain, mendapatkan informasi dan lain-lain. Jadi kalau udah marketplace itu memang orangnya jualannya, gitu ya. Oh untuk jualan. Udah kelebihannya di situ. Yang kedua adalah dia ekosistemnya memang mendukung para konsumen. Konsumen dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas, gitu ya. Mulai dari fasilitas pembayaran punya berbagai macam pilihan. Mereka mau bayar non tunai, mau bayar kartu kredit dengan transfer, pay letter dan lain sebagainya gitu. Itu dimanjakan sekali. Dimana kalau kita belanja secara laku belum tentu itu kita dapetin, ya. Yang berikutnya lagi adalah mereka punya berbagai macam fitur pengiriman, ya. Bisa dari instan secara langsung atau kita pick up sendiri barangnya dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting gitu ya. Yang terakhir juga itu memang sudah user friendly gitu. Jadi mereka marketplace itu dibuat dengan sedemikian rupa memang nyaman dari segi ke konsumen gitu. Walaupun memang dari segi untuk sellernya itu ada catatan situ gitu. Jadi memang dia diciptakan sedemikian rupa sudah memanjakan para konsumen sergan, dan memang kalau kita mau ke sana itu semua sudah niatnya udah di bawah. Oke guys, jadi garis besarnya si marketplace ini untuk transaksi ya Pak ya. Nah terus saya mau tanya Pak, untuk faktornya apa aja sih yang bikin suatu produk itu laris di marketplace? Oke, jadi ada memang beberapa faktor gitu Mbak ya. Kenapa produk itu bisa laris dari segi marketplace. Pertama, memang kategori yang bisa kita lihat sendiri gitu ya Mbak ya. Produk yang laris di pasaran itu ada 3 kategori itu. Yang pertama untuk yang di segi marketplace itu adalah professional gitu. Kan banyak dicari. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau jualan apa yang paling laris di e-commerce gitu ya atau di marketplace, itu fashion masih nomor 1. Yang kedua adalah produk kecantikan.
Kecantikan, ya. Pasti berhubungan dengan konsumen perempuan semua. Iya. Fashion juga tadi pun kayaknya perempuan juga masuk nih. Itu skincare-nya dan berbagai macam kebutuhan kosmetiknya dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga adalah gadget, lalu yang seterusnya dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman kayak saya harus jualan apa nih yang mengikuti tren? Kalau mengikuti tren, balik lagi ya, karena produk yang larisnya itu ini tadi gitu. Tapi kalau ditanya apa yang menyebabkan toko satu bisa laris dengan yang toko lain gitu ya. Kalau di marketplace itu jelas. Jelasnya apa? Satu adalah harga. Persaingan ketat. Coba kita praktekkan sendiri ya. Ketika kita misalnya mencari produk tertentu, pasti kita akan mencari pencarian dari harga yang lebih murah. Nah, Betul. mungkin yang satu ada promonya juga, gitu, dan grand ongkir dan lain sebagainya. Jadi di marketplace itu strategi harga itu menjadi yang utama kalau saya lihat gitu ya. Kemudian baru yang kedua itu dari segi kualitas produknya, originalitasnya dan lain-lain. Tapi memang dinamika di marketplace ini memang kompleks gitu ya, kompleks tapi di satu sisi masalahnya sederhana. Persaingannya ya di situ-situ saja gitu. Jadi tidak ada dinamika yang seperti ngebangun merek yang bagus dan lain sebagainya, itu malah nomor kesekian. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah teman-teman gimana? Pengertian udah paham semua belum antara media sosial dan e-commerce? Nah tapi mungkin kita bisa tanya nih ke dua narasumber kita. Menurut Bapak lebih penting mana sosial media atau marketplace? Mungkin dari Pak Agung dulu bisa. Kedua aspek ini merupakan kedua alat yang berbeda, ya, tools yang berbeda. Untuk sosial media, fungsinya atau busnya akan banyak cara mengenai awareness, atau mungkin specification gitu ya. Antara sosial media dan e-commerce itu merupakan kedua tools yang berbeda dan juga punya fungsi yang berbeda juga ya. Nah, kita udah lihat pandangan Pak Agung nih. Kalau Pak Melto bagaimana? Apakah sama? Berbeda dan bisa jadi saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung jualan juga di e-commerce gitu. Fungsinya apa? Ya itu tadi gitu ya, ngebangun kesadaran tentang brand, mengedukasi tentang bagaimana menggunakan produknya itu sendiri. Terus misalnya kita pengen ngomongin tentang kualitas itu produk, itu bisanya di media sosial gitu kan, untuk bisa engage lebih jauh dengan para pelanggan, untuk bisa advokasi mereka dengan lebih baik gitu kan, dan untuk juga mendapatkan channel baru gitu. Channel baru ya, maka kita sudah punya ranah di e-commerce untuk tujuan, tapi kita juga bisa menghasilkan market dia dari sisi media sosial gitu. Jadi karena media sosial ini saja daripada konsumen itu dia melorder langsung ke kita. Tapi apakah brand itu membutuhkan keduanya? Bisa jadi tidak. Bisa jadi hanya membutuhkan marketplace saja. Kita mulai dari perencanaan ya. Rencananya memang sudah diatur dari awal. Tujuan kita apa? Tadi mungkin dari kontrak kita dulu ya. Kita seperti apa? Dan tujuan di pemasarannya ini kita tema itu apa seperti apa gitu ya. Kalau tadi tujuan kita masih sebatas untuk mendapatkan awareness, brand image dan sebagainya, ya kita bisa post ke sosial media dia dulu. Dan itu tidak sulit kan? Ya, lalu strategi lanjutan ya akan dijalankan di e-commerce. Jadi masing-masing saling melengkapi. Promo yang ada di e-commerce itu bisa disondingkan atau mungkin dipublikasikan kisah yang lebih luas di sosial media. Jadi memaksimalkan gitu ya Pak ya. Oke. Nah dan yang terakhir nih, udah terakhir aja nih Pak ya. Boleh nggak sih minta tips untuk UMKM yang baru mulai jualan online? Mungkin dari Pak Malta bisa. Oh, udah saya. Iya boleh. Oke, baik. Seperti yang tadi kita tidak ada pelatihan gitu ya dengan tim kita kan juga ya. Ada 3 fundamental gitulah harus dipahami secara mendasar. Yang pertama kita ngerti tentang pompe kita ini. Dan benar-benar dikuatin produknya di situ, inovasinya di situ dan lain-lain. Jangan sampai kayak kita hanya mengikuti orang-orang gitu kan. Oh, saya pengen jual misalnya nasi goreng gitu. Apa yang membuatkan nasi goreng kita tuh berbeda dengan nasi goreng yang lain? Itu kita ngomongin dari sisi customer-nya. Insight-nya customer kita apa? Apakah kita pengen customer yang di sekitar area kita saja, siapa, terus keuangannya bagaimana dan lain-lain gitu kan. Nah, itu harus kita kuatin loh. Walaupun kita misalnya jualannya di e-commerce, kita juga harus tahu second prospect kita ini siapa gitu ya.
Kemudian sampai yang terakhir, adalah customer journey nih. Kita harus bisa merancang dalam artian tuh fase-fase untuk bisa mensukseskan bisnisnya kita. Jangan melompat-lompat gitu. Berkata produk kita baru mau diketahui, tapi kita sudah kayaknya membangun referral. Nah itu jangan. Berarti harus fokus dulu. Jangan dikuatin dulu, gitu kan? Dari segi awareness ya, kemudian orang sudah tahu ya kan. Awareness itu sendiri bukan berarti kayak orang itu udah tahu merek, tapi kayak kenapa kita hadir di situ gitu kan? Kenapa produk ini hadir di situ? Kenapa kita memberikan ini? Apa manfaatnya dari para pesina? Ya kan? Sampai akhirnya orang itu yakin buat ngebeli dan ada pembelian yang berkilang dan ada review positif, baru kita bangun tiap tahun itu ada advokasi untuk ada referral gitu atau misalnya afiliator dan lain-lain. Karena kalau misalnya produknya belum sempurna, terus masih banyak kerusakan, masih banyak ini dan itu malah jadi bumerang. Gitu, itu berbahaya. Berarti emang fundamentalnya harus dikuatin banget nih ya Pak ya. Gitu. Tapi tetap bagi saya mulai aja dulu. Mulai aja tuh guys. Itu yang penting sih, mulai aja dulu. Jalan sambil berinovasi gitu ya. Terlalu banyak di planning, tapi tetap mulai aja dulu, kerjain mana yang bisa dikerjain, dieksekusi gitu. Jadi kalau saya pribadi buka usaha itu disempurnakan sambil usaha itu jalan. Oh ya, sambil belajar juga kita ya Pak ya. Oke. Oh, menurut Pak Agung nih tips apa aja sih yang bisa di-sharing? Untuk menggunakan sosial media juga perlu disesuaikan dengan taraf bisnisnya dan taraf budgetnya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman langsung misalnya nyambak ads dengan budget yang ini gitu ya, tanpa melakukan testing postingan atau testing konten terlebih dahulu. Jadi salah satu aspek yang sebenarnya perlu diperhatikan balik lagi ke tentang konsistensi gitu ya. Mungkin di awal belum banyak yang melihat atau mungkin yang lain, namun seiring waktu, saya kira ke depan akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi sambil dites ya konten apa yang sekiranya relevan dengan audiensnya kita gitu kan. Kayak untuk UMKM yang baru mulai untuk menyiapkan post media sosial dalam strategi pemasarannya, teman-teman mungkin bisa dimulai aja dulu gitu ya. Seperti tadi di e-commerce ketiga, memulai dulu gitu ya. Terus kedua adalah konsistensi, nah konsisten. Jadi jangan sampai baru 1-2 minggu pakai sosmed yang ngomen sedikit, yang nge-like sedikit itu tahu enggak. Iya. Karena ya sosial media sama dengan strategi pemasaran pada umumnya itu adalah strategi jangka yang perlu berkelanjutan gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kita akan tahu nih polanya seperti apa. Oh, ternyata konsumen kita lebih suka postingan yang seperti ini. Ya. Oh, ternyata postingan seperti ini lebih happening kalau misalnya dilakukan di hari-hari tertentu. Nah, kira-kira seperti itu. Kayak gitu ya Pak. Oke, jadi kita udah banyak banget dapat insight, jangan lupa dicatat. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil hari ini tuh media sosial itu penting, tapi mungkin lebih ke sisi interaksi ya Pak ya sama konsumen. Sedangkan kalau marketplace itu dia lebih kuat untuk dari sisi transaksi jual belinya. Kalau misal digabung dan kalian konsisten, nanti hasilnya bisa maksimal banget ya Pak ya. Bisa dapat cuan dan cuan. Oke, mungkin itu tanpa terasa waktu kita sudah habis ya Pak. Terima kasih banyak untuk narasumber kita kali ini atas sharingnya. Dan untuk teman-teman pendengar, jangan lupa follow podcast ini supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.